Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukur sehat semua ya. Gak ada rintangan apa-apa kan? Gak ada, Bu. Sebelum KBM dimulai, mari kita berdoa dulu ya untuk melancarkan kegiatan hari ini. Ketua kelasnya siapa ya? Maya, Bu. Silakan Mbak Maya. Siap, kelas berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Dari Mbak Aan. Hadir, Bu. Mana? Ya. Mbak Tiste, Hadiro. Mbak Maya, Hadiro. Mbak Mira, Hadiro. Mbak Fitri, Hadiro. Mbak Azhara, Hadiro. Mbak Dwi, Hadiro. ya, Mbak Mumenarong, Hadiro. Mbak Firza, Hadiro. Mbak Elsa, Hadiro. Mbak Adel, Hadiro. Mbak Salma, Hadiro. ya, Mbak Trinur, Hadiro. Mbak Virgin, Hadiro. Mbak Sesi, Hadiro. Mbak Wulan Nur, Hadiro. Mbak Tiara. Hadir, Bu. Ada yang belum panggil? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Hera. Hera, terus? Tata. Tata, terus? Eca. Eca. Alasannya apa ya? Sakit. Sakit, Bu. Iya. Ya. Materi hari ini yang saya berikan yaitu kebinekaan. Ya. Tapi sebelum materi kebinekaan ya, biar kamu itu semangat, ya kan? Apa namanya bahas budaya, ya. Kita bikin ice breaking dulu, ya, biar kalian semangat. Masih ingat press breaking kita? Masih. Ya. Jargon SMK. Berilmu, berprestasi. Ya, 100. Ya, kebinekaan itu beragam budaya. Ada yang tahu arti dari kebinekaan? Saya, Bu. Ya. Kebinekaan merupakan konsep yang menghargai dan merayakan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dalam satu lingkungan yang harmonis. Konsep ini sangat penting dalam kerukunan dan toleransi sosial. Iya, 100 tepuk tangan ya. Ya. Jadi keberagaman itu dari suku, ras, dan budaya. Ya, itu suatu konsep keberagaman. Keberagaman itu kan berarti berbagai macam suku, adat, ya kan, bahasa. Nah, di situ ada semua dalam kebinekaan. Meliputi apa saja sih dalam kebinekaan? Ya, ada yang tahu? Saya, Bu. Namanya siapa? Dwi. Dwi. Ya. Beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bahasa, agama, dan kepercayaan. Iya, beragam ya tadi ya. Beragam bahasa daerah, suku, ras jadi satu kan. Tapi di situ kita sifatnya menghargai satu sama lain. Memang dalam kebinekaan itu ada empat. Ya, yang pertama itu kebinekaan global. Sing dijenengi global itu kebinekaan secara keseluruhan. Keseluruhan kita dalam artian menghadapi beberapa karakter dari berbagai macam suku. Kalian mungkin sudah hafal ya, dari orang Papua, dari orang Ambon, ya kan, dari orang
Jawa Timur, dari orang Jawa Barat, itu kan semuanya ada, ya. Itu secara global, beragam bahasa, beragam suku, beragam budaya, ya. Itu semuanya. Tapi intinya kita saling menghormati dan menghargai. Yang kedua itu kebinekaan nasional, ya. Apa itu yang dinamakan kebinekaan nasional itu, ya? Kebinekaan nasional itu konsep yang menghargai dan merayakan keberbedaan suku, merayakan, memperingati keberagaman suku yang mereka anut, ya. Contohnya suku Minahasa, tahu Minahasa ya? Sulawesi, ya. Itu kan adatnya kalau misalkan satu orang meninggal, ya, itu kan satu mayatnya itu diinapkan berapa hari, ya kan? Terus cara penguburannya juga pakainya naik dalam gunung, ya. Karena dalam artian bukit-bukitnya itu sudah disediakan tempatnya. Mayitnya itu dalam artian bukan dikubur dalam tanah, ya kan? Tapi di bahasa Jawanya itu digantung, ya kan, di salah satu hutan kayak gitu. Tapi hutannya itu sudah didesain. Tapi kan bagaimana kita menyikapi, namanya juga adat, ya, kita juga harus menghargai kayak gitu. Jadi berbagai daerah itu sukunya berbeda-beda, ya. Dalam artian bahasa adat itu juga berbeda kayak gitu. Yang ketiga, dalam skala personal. Personal itu berarti dari individu. Nah, membahas tentang hal yang dasar untuk menggali bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, ya. Mengenali diri kita sendiri dengan diri orang lain. Misalkan kamu nanti kan ini kelas 3, ya, atau kelas 2? Kelas 2, ya, kelas 2. Kamu itu kan nanti PKL-an, ya. Itu kan nanti identitas dari orang-orang SMK yang dari luar itu juga akan mengenal, oh ternyata anak SMK misalkan, ya, Nebula itu orangnya kayak gini ya, kinerjanya kayak gini ya. Nah, itu memahami identitas diri sendiri dulu. Nah, baru memahami identitas orang lain. Tapi setelah memahami, kita juga harus menyikapi, menghargai kayak gitu. Ya, mungkin sikap SMK sini dengan SMK sana mungkin berbeda. Ya kan? Ada pertanyaan dari macam kebinekaan? Iya. Yang terakhir, kebinekaan dalam sekolah, ya. Dalam sekolah itu kan berarti ada budaya-budaya, ya kan? Ada momen-momen, ya, ada ada sekolah itu kayak misalkan kayak kamu ini bulan puasa, ya. Satu ada tadi nanti buber, kan kayak gitu kan? 2 pakai bajunya busana muslim, ya kan? Mau nggak mau, ya kan? Tapi dalam KTM ada yang diselingi dengan pakainya 1 full bulan itu pakainya busana muslim, itu juga ada. Tapi kan tergantung aturan dari sekolah itu sendiri. Ya, paham ya? Jadi dalam kebinekaan itu di situ ada 4: global, nasional, personal, sama sekolah. Aku tanya, bagaimana sekolah menjadi aman dan damai? Ya, ada. Sekolah yang kondusif KBM yang memberikan jaminan suasana kenyamanan dan keamanan pada setiap komponen di sekolah karena adanya kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan kebersamaan. Bisa menyimpulkan dari kalimat itu? Bisa apa enggak? Bisa. Dengan adanya sekolah damai, ya, karena materi kita hari ini itu tadi berdamai mulai dari diri sendiri. Tapi kan kita momennya anak sekolah, berarti dari sekolah. Kayak tadi misalkan Mbak Bella ngomong bagaimana sekolah yang sifatnya damai, ya kan? Nah, dari situ kita dilihat KBM kita itu harus kondusif. Sing diarani kondusif itu dalam artian terpenuhi dari jam pertama sampai terakhir. Jangan sampai ada jam yang kosong. Kalau jam yang kosong, nah di situ selang anak untuk berkeliaran di dalam lingkungan sekolah, kan kesannya kurang kondusif, ya. Image-nya juga kurang bagus. Loh, kok anaknya berkeliaran ya? Berarti kan gurunya nggak ada, ya kan? Nah, untuk menumbuh kembangkan sekolah yang damai, aman, nyaman, nah kita lihat dulu, ya kan? Pendidik kita itu bagaimana ketika KBM
per jamnya itu terpenuhi apa enggak. Paham ya? Ya, materi kebinekaan tapi kita ngambil topik berdamai dari dalam diri sendiri. Ada yang tahu berdamai dari dalam diri sendiri? Ada? Yuk. Kalau kita artikan berdamai dari dalam diri sendiri itu berarti kita merasa tenang, ya kan? Merasa senang, merasa hatinya itu adem gitu loh. Walaupun berbagai macam apa itu permasalahan kita, tapi kita menyikapinya itu dengan baik. Mbak, ya baik saya. Jadi baik sama Cecil, kan apa Mbak Cecil? Ini Bu, satu Bu. Ya. Jadi berdamai dengan diri kita sendiri, ya kan? Berdamai diri kita sendiri itu dihadapi dengan hati yang tenang, ya kan? Dengan perasaan yang nyaman, ya kan? Walaupun berbagai rintangan. Setiap orang kan pasti mempunyai permasalahan, ya kan? Tapi tergantung dengan pembawaan orang itu sendiri. Bagaimana mau menyikapi tenang? Kamu aja orangnya misalkan temperamen, ya kan? Apa nggak pernah komunikasi, otomatis kan tidak adanya ketenangan. Tapi kalau udah ada ketenangan, itu insya Allah akan damai. Paham ya? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Yang kedua yaitu mana tadi ya? Sebelum pencapaian ya, saya tanya apa tadi ya? Kalimat pemantik. Tahu ya kalimat pemantik ya? Kalimat pemantik itu kalimat penghias tapi sesuai topik ya. Dari kebinekaan itu apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga kebinekaan? Ada yang tahu? Yuk. Apa namanya? Ya, kenapa untuk menjaga kebinekaan? Sikap untuk menjaga kebinekaan yaitu satu, saling menghargai, dua, membantu satu sama lain, tiga, tidak saling menjatuhkan. Terus yang keempat? Yang keempat, saling menjalin kebersamaan. Iya, saling menghargai. Yang kedua tadi saling membantu. Yang ketiga tidak saling menjatuhkan. Yang keempat saling menjaga kebersamaan. Dan berarti di situ ada hubungan yang erat. Ya, bagaimana kita hubungan yang erat? Komunikasi aja enggak, ya kan? Itu gunanya adanya kebinekaan, memahami satu sama lain. Jelas ya? Ya. Sekarang pencapaian pembelajaran, ya, memahami tentang ragam identitas. Singdarani ragam itu kan berarti berbagai macam identitas. Ya, contohnya seperti apa identitas? Ada yang tahu identitas? Apa? KTP, terus nama, terus riwayat hidup, terus fisik itu contohnya berarti tanda lahir, ya itu juga sebagai identitas. Ya. Itu teragam berbagai macam ya, berbagai macam itu berarti bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, bersikap ya, berkomunikasi, namanya juga ragam tentang identitas. Bagaimana kita mempengaruhi perilaku seseorang dengan perilaku aku, ya kan, untuk menumbuhkan pendapat dari dalam diri kita dan orang lain. Bagaimana kita mau menerima pendapat orang lain, pendapat saya, pendapat orang lain aja kamu nggak terima, ya kan? Jadi saling menghargai, otomatis pendapat orang lain juga diterima. Namanya juga ragam identitas. Paham ya maksudnya ya? Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap ulas asih pada diri sendiri serta bagaimana prakteknya dalam konteks beragam. Sikap ulas asih berarti apa? Memberikan kasih sayang ya kan pada diri sendiri tapi dalam konteks yang beragam. Berarti orang itu walaupun masalahnya terlalu pelik itu dalam arti terlalu rumit ya, tapi dia itu pembawaannya itu tenang ya. Kesannya itu nggak punya masalah. Karena dia itu kan bersosial, ya kan, bermasyarakat. Jangan sampai ditunjukkan kayak gitu loh prakteknya. Kan saya sudah pernah bilang ya dalam KPM, seperih apapun, sepahit apapun masalah kita jangan
publikasikan lewat ekspresi satu aja, apa maning dua ucapan cerita, ya kan? Apa maning, apalagi Mbak, curhat, ya. Itu namanya bukan dalam artian sikap kelas aslinya nggak ada, karena mengumbar diri kan kayak gitu kan? Itu contohnya kayak gitu. Paham? Ya, selanjutnya ya. Selanjutnya. Terus mulai dari dalam diri kita, mulai dari diri kita sendiri, ya Mbak Firza ya. Pernahkah Anda merasa malu tentang identitas Anda sehingga perlu menyembunyikan, misalnya diumpet, nah identitasnya? Aku tanya Mbak Munaro, apa alasannya? Kamu pernah menyembunyikan? Pernah. Apa itu? Takut dibully aja. Oh, takut dibully. Alasannya apa? Ya karena namaku terlalu zaman dulu. Oh, namanya terlalu jadul. Oh, kayak gitu. Mengapa muncul perasaan tersebut? Disembunyikan karena merasa paling jelek namanya, ya kan? Takut dibully. Apakah Anda merasa bebas, merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan? Pernah Mbak Munaro? Ada nggak? Merasa bebas nggak? Nggak. Alasannya karena apa? Ya itu takut dibully. Karena takut dibully. Alasannya tadi takut dibully. Namanya kurang bagus, ya kan? Iya. Bagaimana kita menyikapi aslinya? Kan kayak gitu kan? Selanjutnya ya. Terus sekarang kita mulai. Ada yang mau game studi kasus? Ada. Kelompok berapa berarti? 3. Ya, silakan, monggo maju. Nanti dibalik. Silakan perkenalkan. Yuk, ekspresi. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mencontohkan contoh dari identitas. Perkenalkan, nama saya Mirawiyah Sari. Saya Tiara Kapurnamasari. Saya Firza Oktaviani. Saya Putri Adisti. Saya Munaro. Kenapa pada ketawa sih? Ada yang salah sama nama aku? Saran dong nama. Saran dong yang bagus buat nama. Kalau kata aku sih, nama kamu udah bagus, tapi kamu kurang pede ya? Iya. Kamu ada saran nggak? Sipon. Sipon. Terus Yang dong yang modern yang kayak aku coba cari Google ya. Gimana kalau kalau Siva? Nggak mau, kurang menarik. Terus coba apa ya? Ada saran yang lain? Rasya. Nggak mau lah. Kurang cari sendiri. Ya udah bentar. Cari sih lagi ya. Contoh nama yang bagus. Laura bagus. Laura bagus. Kurang lagi. Gimana kalau Maisa? Ngapain sih ngeributin nama doang? Itu nama kamu, udah bagus. Ngapain diubah-ubah? Itu kan udah dilahir dari orang tua kamu. Harusnya kamu bersyukur punya nama Iya, Munaro. gimana? Tapi kan aku takut dibully. Nggak ada yang bakalan ngebully. Kita semua punya kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan. Iya. Ya udah deh. Ya bersyukur aja. Pede aja kamu. Ya bismillah. Ya kan teman-teman harus pede kan? Iya. Jangan pada ketawain Munaro ya. Enggak.
silakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Iya, silakan duduk dulu, nanti saya simpulkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan? Memang saya merefleksi ya dari pemaparan tadi kelompok berapa? 3 apa 1? 3. Dalam identitas tadi menerangkan tentang identitas ya. Identitas itu kan berarti gambaran. Gambaran di situ topik permasalahannya itu nama ya. Namanya itu terlalu besar, akhirnya dia itu merasa apa ya? Paling jelek ya kan? Makanya dia itu merasa nanti jangan-jangan dibully kan kayak gitu kan. Berarti identitasnya Mbak Munaro itu perlu disembunyikan dalam artian, tapi komunikasinya itu sedikit, maaf ya, jarang komunikasi karena dengan adanya nama yang jelek kayak gitu. Interaksi simboliknya pun kurang komunikasi ya antar teman karena dia itu merasa minder ya kan, merasa minder takut dibully, akhirnya dia itu komunikasinya sedikit berkurang kayak gitu. Terus pola pikirnya Mbak Munaro dengan teman juga itu berbeda. Kalau pola pikirnya Mbak Munaro itu merasa direndahkan, tapi kalau pola pikirnya temannya itu enggak, positive thinking aja, ya kan? Karena itu nama juga pemberian dari yang bukan yang kuasa, dari orang tua, ya kan? Iya. Nah, dari nama yang tadi yang katanya jadul, deso. Nah, kita dengan adanya media apa di situ ya, media ekologi ya, media yang modern ya kan, akhirnya temannya itu membantu, bagus itu dengan adanya media yang modern akhirnya sebagai penunjang. Bagaimana Munaro kalau diganti ya kan, akhirnya ada perubahan dari sikap Munaro, perubahan dari sikap teman, dan penunjangnya adanya media yang apa, yang modern yaitu HP. Sudah ya, bagus sih ya, tapi pemaparannya kurang sedikit merefleksi, makanya saya yang menambahkan refleksinya. Paham ya? Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Ada. Nah, sekarang setiap orang punya identitas ya, setiap orang punya banyak identitas ya. Singdarani punya banyak ya, punya banyak identitas, punya berarti mempunyai beberapa ya. Kayak aku ya kan, identitas aku ya kan, karakter aku. Nah, itu kan berbagai macam, bisa pemalu, bisa overload, bisa apa ya, tergantung pembawaan kita dan suasananya kan kayak gitu kan. Nah, saya contohkan ya videonya ya. Tonton ya, coba diamati ya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Namun ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu boleh berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa.
dia, kendala dia. Wajar. Takut Namun, bidang. mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Sudah ya? Dan Ya. Jadi itu contohnya tadi di kampus, ya. Di kampus itu beberapa banyak orang dari berbagai macam suku. Kayak dulu saya kuliah di UHAMKA ya, Muhammadiyah Jakarta, ya kan? Itu dari Ambon ada, dari Papua ada, dari Sulawesi ada, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya, ada semua. Tapi dengan adanya berbagai macam suku, ya kan, identitas dia itu kan berbeda-beda, ya. Tapi budaya, adat, kebiasaan, ngomong, ya kan, bahasa itu beda, ya. Adatnya itu beda-beda antara orang Jawa dengan orang Ambon. Nah, tapi dengan mengenal identitas satu sama lain, memang satu kelompok, ya kan, tapi identitasnya itu kan berbeda-beda. Jadi kita memahami antara orang Ambon, orang Sulawesi itu seperti apa sih karakternya kayak gitu. Paham ya? Terus selanjutnya mana tadi? Oh, nggak bisa diklik. Ya. Sudah ya. Tadi identitas ya. Sekarang yang kedua itu standar diri sendiri. Standar itu berarti ukuran, ya. Ukuran dari kita, ya. Ukuran dari kita itu patokan ya. Iya. Patokan dari diri kita sendiri, ya. Sudah ya, sudah tapi dan yang di sini ya. Yang pertama itu tadi setiap orang itu punya identitas. Yang kedua itu standar diri sendiri. Standar diri sendiri yaitu sebagai patokan dari perbuatan kita, ya. Kemampuan kita sejauh mana sih? Misalkan yang terjadi itu misalkan ketika kamu sedang perawatan wajah, ya. Standar aku dengan standar kamu kan berbeda. Misalkan ukuran kulitnya itu antara kulit kering dengan kulit berminyak, ya kan? Itu beda satu sama lain walaupun produknya itu sama. Misalkan skincare-nya mereknya Alofa kayak gitu ya. Alofa itu untuk dipakai kulit kering itu bisa apa enggak sih, ya kan? Tergantung. Itu makanya kan standar kita itu dari diri sendiri itu bagaimana? Kita juga harus memahami karakter kita. Paham ya? ya, Bu. Dari materi kebinekaan dengan subtema berdamai, ya kan? Dengan video yang terakhir itu standar dari diri kita sendiri. Sudah paham semua? Ya, Bu. Ya, insya Allah. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada. Ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita tutup ya. Kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas, yuk siapkan. Siap, Rak. Berdoa mulai. Bismillah.